Shalom, selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan Menara Doa Pagi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita mengalami lawatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa Menara Doa Pagi dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Kuduskan, sucikan kami, berkati semua juga yang menyaksikannya. Urapi, biarlah mereka mengalami lawatan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami percaya Engkau Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Yesus. Kaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa kami. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia.
merencanakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat rencanamu. Terima kasih buat rancanganmu. Terima kasih buat damai sejahtera yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih rancanganmu penuh damai sejahtera. Rancanganmu penuh harapan. Rancanganmu yang terbaik bagi kami Tuhan. Meskipun banyak masalah, meskipun ada tantangan, ada penderitaan, karena Engkau punya rencana. Engkau punya rencana. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Kami percaya rencanamu, rancanganmu indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala pujian, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus di hadirat-Mu. Amin. Saat ini kami mau datang menyembah Engkau Yesus. Terimalah segala sembah puji kami Tuhan Amin. bagimu Yesus. Dari hati kami nyatakan Tuhan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. tak usah kami takut ya Tuhan Yesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami mau nyanyikan bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan Engkau. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kami tak usah takut Yesus, sebab Kau berserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidup kami Tuhan Yesus. Di hidupku. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini kita diberkati dengan firman Allah. Tema rancangan Allah penuh harapan. Rancangan Allah penuh harapan. Saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kesakitan bagi kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kemiskinan bagi kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kebodohan bagi kita. Tuhan tidak pernah merancangkan ketakutan bagi kita. Saudara harus mengerti apa rancangan Allah dalam hidup kita. Saudara tidak terbawa oleh situasi hidupmu yang sulit saat ini. Beberapa orang berkata, apakah Tuhan merancangkan aku menderita? Apakah Tuhan merancangkan pernikahanku bercerai? Apakah Tuhan merancangkan aku kesakitan, aku kemiskinan? Tidak, itu semua bukan rancangan Tuhan. Kita akan membaca firman Allah dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Rancangan Allah bagi saudara dan bagi saya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimanapun kondisimu saat ini. Mungkin engkau Bapak Ibu berkata, aku dalam keadaan kesukaran, lagi punya masalah pernikahan, kemiskinan, usahaku hancur, aku di PHK, anak-anakku jahat, hidupku sakit-sakitan. Saya mau katakan kepadamu, jangan percayai situasimu itu akan seterusnya seperti itu. Itu sesaat, itu hanya sementara. Rancangan Tuhan yang jelas bagi Bapak Ibu. Rancangan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Tulisan ini yang dituliskan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel di pembuangan di Babel. Di pembuangan di Babel mereka 70 tahun. Mereka merana, mereka kesakitan, mereka mengalami kemiskinan, mereka mengalami diskriminasi, terkucilkan, stres, frustrasi. Namanya di pembuangan tidak gampang, sakit. Mereka ada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Tapi Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia bahwa Tuhan tidak menginginkan selamanya mereka menderita seperti itu. Tuhan tidak menginginkan mereka dibuang terus. Tuhan tidak menginginkan mereka mengalami kemiskinan. Itu hanya karena Tuhan sedang mengajar mereka, membentuk mereka karena mereka keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu. Sehingga Allah melakukan tindakan tegas, tindakan disiplin. Ingat, Bapa di sorga itu disiplin, tegas dan penuh kasih. Itu. Kalau seorang bapak di rumah tidak ada ketegasan, tidak ada kedisiplinan, anaknya gak jadi apa-apa. Kalau bapaknya hanya punya tegas disiplin, anaknya nanti akan terluka. Tapi Bapa di sorga seimbang antara disiplin tegas dengan kasih. Sesungguhnya Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Jadi Allah sangat mengasihi orang-orang Israel di pembuangan itu. Yang menjerit dalam kemiskinan, dalam tekanan, dalam kesusahan. Tuhan sangat mengerti penderitaan mereka. Sehingga Tuhan menyampaikan suaranya, mengingatkan mereka. Bahwa rancangan Allah mereka tidak dibuang selamanya. Rancangan Allah mereka tidak miskin selamanya, tidak susah selamanya.
Tapi rencana Allah bagi saudara, bagi umat Israel kala itu di Babel, bagi kita saat ini. Karena firman Allah tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berfirman seperti itu. Rancangan Allah bagi kita yang pertama. Rancangan Allah adalah rancangan yang damai sejahtera. Rancangan Allah yang bagi kita adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Apa beda anak Tuhan dengan anak dunia? Anak Tuhan bisa damai di tengah masalah. Dia punya persoalan, situasi gonjang-ganjing, masalah silih berganti. Tapi hati anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan merasa damai, merasa tenang di tengah ombak persoalan. Karena ombak persoalan kita gak bisa atur. Masalah hidup kita gak bisa atur. Selama hidup akan ada persoalan. Tapi damai dari Tuhan permanen di hati kita. Orang-orang dunia ketika semua tenang maka dia merasa damai. Ketika ada persoalan, ada permasalahan, damainya hilang. Dia lagi tidak tenang. Syukur kita kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah Raja Damai. Dia adalah Raja Damai. Dalam kitab Yesaya katakan telah lahir bagimu seorang Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai. Dan di hati kita ada Yesus, Raja Damai. Maka kita anak Tuhan Yesus akan damai di tengah persoalan. Karena dalam dunia ini tidak pernah kita tidak punya persoalan. Kita akan selalu ada persoalan. Selesai yang satu datang. Selesai yang satu datang. Tapi rancangan Tuhan bagi kita di tengah persoalan ada damai sejahtera. Ada ketenangan sehingga kita bisa kerja fokus. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan hikmat Allah. Kita tahu prioritas mana yang harus kita selesaikan lebih dahulu. Saudara, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Roma 8 ayat 28 yang dimaksudkan di sini rencana Allah adalah supaya lewat segala persoalan, penderitaan, kesusahan kita semakin serupa, segambar dengan Allah. Lewat penderitaan kita makin rendah hati. Lewat persoalan kita makin lemah lembut. Kita makin sabar. Kita makin menguasai diri. Jadi kita semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, Roma 8 ayat 28 hafallah ini. Apapun masalahmu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tulis dalam kolom, semua masalah yang kuhadapi mendatangkan kebaikan. Tulis dalam kolom, tulis. Itu menjadi doa bagimu. Semua penderitaan yang kuhadapi pasti mendatangkan kebaikan. Sejarah hidup saya, puluhan tahun pelayanan, lebih 30 tahun. Saya aktif melayani, saya melihat setiap masalah yang kualami selalu berujung kebaikan. Memang ketika ada ganjaran, hajaran atau ajaran atau ganjaran dari Tuhan. Anak yang dikasihi diberi ganjaran. Sakit memang, sakit. Jujur, saya juga pernah mengalami yang namanya sakit dalam pernikahan. Sakit dalam mendidik anak. Sakit dalam keuangan yang kurang. Sakit dalam tubuh yang tidak sehat. Sakit dalam persoalan pelayanan yang begitu banyak tantangan. Jujur ketika ganjaran itu datang, sakitnya bukan main. Tetapi Tuhan bilang, tidak selamanya kau sakit. Tidak selamanya kau menderita. Pil pahit itu obat. Enggak selamanya kita pahit. Tetapi habis pahit ada manis dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu ibu bapak yang saya kasihi. Mungkin bapak ibu sedang punya persoalan. Saya berdoa supaya setiap bapak ibu memperoleh damai Kristus di tengah-tengah persoalan hidupmu yang berat. Ada orang pergi ke Bali, pergi ke liburan, tapi enggak damai hati mereka. Ada orang pergi ke gunung, tapi di gunung mereka tidak damai. Ada orang pergi ke bawah laut, tapi di laut itu mereka tidak damai. Tahukah saudara di mana damai kita dapatkan? Di Tuhan Yesus. Jadi saya punya prinsip, damai yang terindah adalah dalam Tuhan Yesus. Tulis dalam kolom, damai yang paling indah dalam
Tuhan Yesus. Jadi kalau saya baru pulang dari liburan ke arah Sibolga, saya 4 hari di sana, saya liburan, saya melihat pemandangan pulau, laut, pantai yang indah. Tapi saya diingatkan Tuhan, bukan pantainya itu membuat saya damai, tapi Tuhan Yesus dalam hati saya, itu membuat saya damai. Sehingga saya melihat pantai itu indah, pemandangannya jadi indah. Ada orang pergi ke pantai itu belum tentu indah dia lihat. Yang dia lihat itu menjadi kejelekan karena hatinya tidak tenang, tidak damai. Saudara yang saya kasihi, Bapak Ibu yang punya persoalan, apapun masalahmu, percayalah ada damai Tuhan menyertaimu. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, jalan Tuhan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalanmu bukanlah jalan Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Semua kita ini tidak mau menderita, semua kita ini tidak mau punya persoalan. Saya pun gak mau sebenarnya jadi pendeta sepenuhnya. Saya kuliah kedokteran, saya kuliah S2 di kedokteran USU, dan akhirnya saya tinggalkan. Saya pun gak tahu kenapa itu harus saya tinggalkan. Tapi di waktu berjalan, saya mengikuti tuntunan Tuhan. Dan Tuhan berbicara di hatiku untuk meninggalkan itu, dan saya sepenuh waktu sekarang. Nah saudara, rencana saya apa? Ya dokter, kalau bisa menjadi orang kaya. Ya itulah rencana orang-orang umum kan begitu ya. Tapi ketika kita menjalani jalan Tuhan, Tuhan merencanakan kita dengan jalan-jalan Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitulah rencana Tuhan bagi kita. Jadi bagaimanapun keadaanmu saat ini, percayalah di balik masalahmu ada rencana Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji semua pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ada janji Tuhan bahwa semua masalah itu sudah disiapkan Tuhan jalan keluarnya. Tidak ada soal ujian yang tidak ada jawaban. Tidak ada persoalanmu yang tidak dijawab Tuhan. Pengkhotbah 3:11, semua indah pada waktunya. Pesanku bagi Bapak Ibu, tetaplah berkata, semua indah pada waktunya. Saudara yang saya kasihi, kalau saudara saat ini lagi menderita, mungkin masalah pernikahanmu hancur-hancuran, mungkin berkata, apakah begini kau alami terus? No, saya pernah putus asa di pernikahan. Saya pernah berpikir mau cerai. Saya pernah berpikir rasanya pernikahan itu sesuatu yang sangat buruk dan sangat sulit. But now I am different. Sekarang saya berubah. Kenapa? Karena lewat penderitaan itu saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat rasa gagal, frustrasi, saya datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku yang letih, yang lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin pernikahanmu tidak baik-baik saja, anak-anakmu tidak baik-baik saja, suamimu meninggalkanmu, atau ekonomimu lagi hancur, atau istri yang lari. Saya hanya mau berkata, jangan putus asa, datang kepada Tuhan. Semakin ada persoalan, semakin datang kepada Tuhan. Jangan menjauh, karena dalam Tuhan ada kekuatan, ada ketenangan, ada damai, ada hikmat yang daripada Allah. Saudara yang saya kasihi, rancangan Allah yang kedua bagi kita adalah hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Kalau seseorang penuh harapan, ciri-cirinya apa? Semangat, sukacita. Saya gampang melihat orang yang hidupnya penuh harapan. Wah, pasti 2S. Semangat, sukacita. Tulis dalam kolom. Ciri-ciri hidupku 2S. Semangat, sukacita. Tulis dalam kolom, hidupku penuh harapan. Tulis dalam kolom. Saya melihat banyak orang frustrasi. Saya melihat banyak orang yang sudah malas bangun pagi. Gak ada gairah hidup. Lihat wajahnya pun seperti botik. Ibu Tuhan muda botik. Seperti pepaya, lebih mancung mulut dari hidung. Susah, mengeluh terus, jelek terus. Menyalahkan keadaan, menyalahkan kelahirannya. Menyalahkan pasangan, menyalahkan orang lain. Mana berubah hidupmu dengan menyalahkan? Mana tambah kuat dengan bersungut-sungut? Saya selalu berkata, hari ini hari baru. Hari penuh berkat baru, kemenangan baru, sukacita baru. Hari-hari ini hari yang terbaik bagiku. Orang yang penuh harapan, ciri-cirinya 2S. Penuh semangat, penuh sukacita. Saya berdoa saudara, imanilah rancangan Allah padamu
penuh harapan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini berkata pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan dari Tuhan tidak mengecewakanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah semua umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Buatlah mereka beriman dan percaya rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan. Mungkin situasi sulit dalam pernikahan, dalam keuangan, sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan, apapun yang mereka alami. Ingatkanlah kami semua bahwa rencana Allah bukan kecelakaan, bukan kesakitan, bukan kemiskinan, bukan kebodohan, tapi rancangan-Mu penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu bangkit semangatnya, penuh harapan, bangkit dengan sukacita, menatap ke salib-Mu, menatap kepada Engkau. Ada harapan, penuh harapan, hari depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dan cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Saudara, kalau saudara terberkati, saudara bisa menghubungi saya atau konseling atau minta saat teduh di WA 0811 63 7347. Saudara merasa ingin mau menabur kebaikan, mendukung pelayanan, saudara boleh tabur di rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom.